'Cause we'll be on a tiger. Raya, Raya. Hello. Kita berjumpa lagi. Sebentar dulu. Sebentar ya. Ini kenapa? Oh, gini. Sebentar, ada masalah. Oke. Ya, Kak Cika mau jelasin yang itu bentar. Saya Raya harus tahu, takut keluar di ujian. Yang CVI ya. Soal lu dikerjain. Susah nggak? Ya, Raya nggak ada suaranya. Raya. Raya. Raya nggak ada suara loh. Beneran nih Kak Cika nggak tahu ya. Bentar kak, bentar. Oh, ada. Sekarang ada. Tapi kecil banget kak. Ada, udah normal. Tadi kamu mau nunjukin ke Raya. Jadi, CVI itu tuh list vulnerable yang ada di semua eh yang terdaftar gitu. Kayak misalnya gini, apa ya? Kecil contoh ya, misalnya si CVI website-nya apa ya? Lupa. Eh ini nih, Common Vulnerability and Exposures. Jadi, biasanya orang itu ke sini untuk ngecek kayak misalnya atau lapor, misalnya gini, Raya nemu ada vulnerability di Windows berapa gitu, atau misalnya di aplikasi apa. Nah, laporin ke sini nanti dikasih nomor. Terus nanti sama si developernya di patch. Jadi dia tuh kayak katalog. Tapi orang jahat juga biasanya ke sini. Dia cari vulnerability-nya, oh Windows 7 misalnya. Itu kelemahannya di sini. Astaga, ini orang pada akses apa gimana ya? Nah, kayak yang kemarin itu, aduh mak, ini nggak bisa ntar dulu ya. Kita lihat CVI mana aja lah, 2025 lah. Jadi, ini deh. Tuh, termasuk di Android juga ada. Bentar dulu ya. Bentar dulu. Bentar dulu ya. Ada permasalahan. Halo, Neng? Jadi ditutup ya, si cupnya didorong, ditekan. Terus ditarik lagi, tuasnya agak kenceng. Tutup dulu, jeglek. Terus tariknya agak kenceng. Dia emang harus dihentak, kalau enggak dia nggak ngebuka. Cobain ya. Bilangin Kak Haru. Oke. Begitulah ya. Kita sekarang lagi di bengkel. Nah, nih. Kayak misalnya di katalog ya. eh Formatnya tuh bisa kita download nih. Kalau kita misalnya orang security, dia tuh ngecek gitu ya, kayak nih, liatin Google Chromium tuh ada vulnerability-nya lagi. Di mana? Di JavaScript-nya gitu, sama engine apanya gitu. Tapi udah di discontinue. Terus gitu, jadi ada ransomware-nya lah, ada pokoknya segala macem lah di sini tempatnya orang-orang mencari nih TP-Link. TP-Link itu kayak device-device gitu juga bisa ya. Ada trojannya lah, ada backdoor-nya, ada eh nih, ini ya. TP-Link yang ini nih, versi ini. Kebayang nggak ya? Raya kan misalnya pakai apa contoh? Router atau misalnya pakai akses akses point di rumah misalnya. Terus dihack orang, ya udahlah gitu ya, serumah Raya misalnya. Tapi kalau ini dipakai di kantor, misalnya di bank, terus dihack orang, di spoofing. Jadi orang tuh bisa nge-bypass TP-Link kita untuk jadi orang lain gitu, atau dia bisa nguping, dia bisa listen di port tertentu gitu. Terus jadi dia kebayang gak sih ya? Jadi gini, kalau saya kita punya kan orang suka bilang ya, wah pakai sensor aja, pakai IoT atau misalnya pakai rumah cerdas smart home, semua terkoneksi di internet gitu. Itu tuh malah vulnerable tau ya. Jadi Kak Cika udah banyak kalau recek ya.
Vulnerability itu ada yang dihack pakai kulkas, ada yang dihack pakai CCTV, ada yang ngehack mesin kopi. Pokoknya selama device kita bisa connect ke internet dan ada vulnerability kayak gini, orang tuh bisa masuk, bisa nguping. Kalau WiFi itu kita bisa, misalnya Raya nih, buka bank, BCA, masuk login atau apa. Kalau WiFi-nya di spoofing kan masuk dia, kebaca gitu ya. Begitulah ya, CV itu. Nah, sekarang apa? Kita lanjutnya. Raya mau belajar apa sekarang? Yang Terkait coding-codingan itu Kak takut keluar. Bisa ada nggak sih Kak? udah Tapi kalau aku lihat dari ininya sih nggak ada ya Kak dari kayak contohnya kan dia cuma PG. Dia bahkan nggak ngasih apa kayak yang mesin-mesin gitu Kak. tunggu. Bentar ya, kecil. Kalau yang itu, yang coding gini, kayaknya Kak Cika mesti nunjukin kayak gini deh. Bentar. Pickle CTF atau CTF aja. Sama nanti paling terakhir aku minta review aja Kak. Aku udah kayak ngumpulin catatan gitu sih. Boleh. Taruh ya, Ya. Cika login. Kalau kata Kak Cika mah, Raya tuh harus tahu scripting. Aduh, beneran nggak tahu sih ini. Kak Cika tuh yang bingung ngarahinnya tuh nggak ada kisi-kisi yang jelas. Jadi kalau tahun lalu tuh idea cuman beneran multi multi pilihan ganda tau ya. Udah, cuman gitu doang. Tapi susah luar biasa gitu. Ini apa? Oke. Ntar ambil Kak Cika lihat ya. Sambil dilihat. Kenapa sih nge-lag, Aih? Nah, ayo bagus sih dicatetin kamu. Ya. Wah, galau counter sebenarnya nggak ada tapi bagus. Asymmetric definition, iya. RSA. S function, one way function. Password, iya. Terus dikasih salt. Key concept, post kantor, Kerckhoff, iya. Ini bagus. Kok tau dari mana nih ya? Ini bagus Gimana Kak? banget. Bener nih. Networking, TCP, UDP, IP, DNS. DNS, bener. ARP. Oke, ini lengkap nih ya. Oke Kak. Nice. Ini hafalin aja tools, Warsack. Nah, Warsack itu yang Kak Cika bilang kan yang kita install. Ini tuh untuk menganalisis traffic network kan. Nah, kalau TCP dump itu TCP yang ini ya. Ini kan buat komunikasi nih. Nah, kalau pakai TCP dump kita bisa lihat apa yang dikirim tahu ya. Jadi kayak kita bisa ngeliatin ada barang apa di conveyor belt gitu kayak, data apa nih yang lagi dikirim? Lengkap. Attack. Oh iya, ini attack. Man in the middle attack. Iya. Digital forensik proses. Iya. Oke. Windows. Ini nih yang rada banyak nih. Nah, Kak Cika tuh juga rada concern ya. Soalnya gini ya. Kalau security-nya di Windows, di Linux, sama di macOS tuh agak beda. Tapi kita harus tahu semua. Jadi Raya harus ngafalin ya. Kayak Bang Windows apa, Linux apa, macOS apa gitu ya. Terus Oh iya. Safari data recovery ini bagus sih ya. Ini juga ada Aduh, ini kalau diajarin 1 semester nih. Ini CrossFit ada skill injection. Ya, bagus. Ini hafalin binary exploitation, buffer overflow. Oke. Ini yang disebut ini. Exploitation teknik. Tapi ada yang nggak mungkin keluar nggak sih Kak? So tadi kan aku kayak takut kurang. Aku kan ngerangkum dari yang terakhir me kan Kak. Terus kayak aku takut kurang jadi aku minta AI lengkapin gitu. Oke. Ntar dulu. Ntar dulu hujan ya, gede banget. Oh iya iya. Saya bagus deh catatannya. Ini kok dari mana sih? Ini sangat lengkap, Aik. Shell code. Ini. Wah, ini agak berat nih yang ini. Tapi hafalin aja. Hmm.
Kerberos. Nah, ini. Tunggu. Wah, ini jarang sih, ya, tapi bagus sih ini PowerShell. Nah, ini nih yang sering PDF. Kemarin kan kita kriptografi sama forensik kan. Terus ada Iya. binary flotation, reverse engineering. OSINT kita belum belajar nih. OSINT tuh ada lagi tau materinya sendiri ya. Tunggu. Itu ada frameworknya tahu ini. Kenapa gini? Ini. Tuh liatin. Frameworknya segini banyak. Materinya udah Buset. segambreng gitu. Udah, tapi bener sih OSINT. Common Tools, Forensic, Web, Burp Suite. Ya, ini lengkap ya. Nah, ini Udah. diapain? Apalin aja. Udah oke, ini oke. Ini more or less sudah masuk deh semua soal yang kira-kira bisa muncul. Ntar, Kak Cika mau nunjukin. Ntar ya. Nah, kalau codingan tuh kayak gini ya. Tapi, aduh, tunggu. Saya kan udah pernah belajar Python kan? Iya. Ya. Hmm, easy. Under maintenance. Ntar ya cariin dulu yang gampang. Aduh, Tadi gue apa panggil contoh panggil ya? nggak dengar, gue panggil Chandra, lu denger. Eh, Ya. ins- Aduh, ntar dulu ya. Kecil cari yang gampangan. Oh, ini nih. Contoh ini ya. Kalau coding itu biasanya tuh kayak gini. Nanti dikasih, tapi Kak Cika nggak tahu dia gitu apa enggak. Dia kasih filenya, terus kita suruh benerin gitu loh. Nih ya, kayak saya Kak Cika download ya filenya. Oke. Terus nanti dia bilang ada flagnya di dalam file ini. Terus cari atau benerin kodenya gitu. Tapi Kak Cika nggak yakin dia bakal keluar sih. Tunggu ya, ini ya. Kak Cika coba buka ya. Open with. Bentar, tenang. Visual Studio Code. Ini kayak gini ya codingnya. Kira-kira. Oh, Jadi kalau misalnya ada codingnya tuh, kalau nggak shell script, kayak yang kemarin itu ingat nggak ya? Yang misalnya nmap, udah gitu apa terus yang ada min p, min s besar, s kecil gitu ya. Atau misalnya kayak gini, kayak Python gini. Nah, si coding ini nanti dia bilang, ada coding kayak gini nih. Tapi eh, kita nggak bisa, program ini nggak jalan benar. Harus dibenerin supaya dapat flag-nya. Berarti kita harus modifikasi. Jadi harus tahu codingnya. Jadi kayak, oh ini tuh di XOR. Berarti ada yang harus diubah. Kayaknya ada yang kebalik atau gimana, loopingnya atau gimana. Ini kan bisa passwordnya ada loh. Di sini. Ini bisa kita running gitu. Oh, coba kita run ya. Kita run. Dia keluar nggak passwordnya. Jadi harus bisa baca kode. Tapi menurut Kak Cika sih, nggak akan keluar harusnya. Gimana? Terminalnya mana? Terminal. Run. Tar dulu. Q, debug output. Ntar ya, Kak coba ya. CD, download. Ini nunjukin aja sih. Python 3, level 1, 2, PY. Misalnya gini ya. Tuh kan? Kan dia bilang kan, dia kasih file kan ya. Nih, lihat ya. Ini sebenarnya gampang gitu. Ini paling gampang. Dia bilang, bisa nggak cari passwordnya supaya keluar flagnya? Filenya ada di sini, katanya gitu. Terus filenya kita download kan ya. Terus filenya kita buka kan. Ternyata di dalam kodenya ada passwordnya di sini. Nah, ini passwordnya kita running aja, kita masukin 8713 gitu. Terus nanti keluar lah, oh ini flagnya ini gitu.
welcome back your flag user ini flag kita udah keluar. Terus nanti berarti ya udah berarti flagnya masukin ke sini gitu. Pico TTF. Kalau ini ya, kalau ini terus kita submit gitu. Salah loh. Berarti salah loh. Bukan itu. Nah, itu harus ada diulik lagi berarti. Oh, harus di XOR lagi. Decryption, flag, encode, decode. Berarti harus, udah gitulah pokoknya codingnya kayak gitu, tapi kayaknya nggak bakal keluar ya ini sih. More or less kayak gitulah. Nah, yang menurut Kak Cika bakal keluar, yang Raya harus belajar tuh ini aja ya. Ini aja Kak Cika bikinin. Summarize aja ya. Saat Kak Cika summarize dulu. Sabar. Nah, gimana? Ini pas punya aku aja. Oke, Ini punya aku nih. summarize. Ini aku aja. Summarize. Bocor mau nyerah gimana sih? Kok sekarang pecahan situ? For cyber security, including some important tools like Nmap, forensic, Ya, panggalon ya. working, forensic, and apalagi ya? Tools net Nmap, networking, scripting, kriptografi. Go Buster. Enggak. GoBuster juga boleh. GoBuster. With the most used options. Coba ya. Coba dulu, nanti Kak Cika jelasin. Yakin. Kalau masih bocor, terus masih bocor ya? Ya udah. Nah, aduh banyak banget ya. Bentar ya. Ini nggak seperti yang Kak Cika mau sih. Tapi ini bagus, tapi oke. Summarize basic Linux scripting for admin and housekeeping. Nah, ini ya, ini ada coding-codingnya, tapi ada mau belajar sekarang masa. Kira-kira gini ya. Nah, yang mau Kak Cika jelasin ke Raya tuh gini. Ini tuh kan Raya inget nggak yang kemarin ada kapal dihack itu ya? Nah, Iya, Kak. itu kan kita ngoprek terminalnya dia kan. Terminal itu kan kayak operating system server gitu. Nah, di server itu ada bahasa namanya scripting ya. Scripting tuh yang kayak kemarin, yang kita misalnya ls min l, ngelihat isi file.
terus yang CAT gitu ya, terus CP, MV, MKdir. Nah, itu tuh dasarnya gitu. Nah, kayak GoBuster Nmap ini tuh aplikasinya gitu. Dia ada di terminal, tapi fungsinya misalnya kalau Nmap buat port scanning, GoBuster itu untuk ngelihat directory. Jadi kita tuh bisa tahu GoBuster ke target website, terus kita nge-brute force atau cari sesuatu gitu. Nah, ini tuh perintah-perintahnya, tapi Kak Cika nggak yakin bakal muncul. Ini tuh terlalu terlalu technical, agak-agak terlalu advance. Kira-kira gitu. Nah, kalau scripting, kalau itu kan komen-komen gitu ya, ya. Kalau coding-codingnya tuh kayak gini, kumpulan dari scripting gitu gitu ya. Jadi kayak coding kayak Python, tapi ini lebih ke script Unix gitu. Kayak misalnya, misal ya, Kak Cika mau bikin script buat ngecek kalau ada username yang nggak terdaftar di password gitu. Nanti dia bisa kasih warning gitu ke adminnya, ini siapa nih login gitu. Nah, codingnya tuh kayak gini kira-kira ya. Tapi Kak Cika nggak mau gini ya. Kak Cika mau cari dulu cheat sheet dulu ya yang bagusan, tak? Nggak gini nih terlalu spesifik lah, sejak GPT mah taruh cheat sheet. Linux cheat sheet aja, gini aja. Linux cheat sheet sama Linux cheat sheet for cyber security. Bentar ya. Nah, ini area ini buat hafalan. Ini buat security mana? Ini, nah ini Linux. Hmm, Nah ini, nah ini. Nah ini ya, saya harus punya. Tapi nggak tahu ya Kak Cika, nggak tahu Raya masukin ke catatan yang tadi itu penting nggak nih? Mau sabar. Kak Cika copy-in ke chat. Nah, ini ya. Ini ya. Tuh ya. Jadi kalau kalau di Linux tuh pas WD itu ngerubah password. CH pas WD itu ngerubah password pakai text file dan seterusnya gitu ya. Nambahin user dan lain sebagainya gitu. Ini yang kayak kemarin Raya belajar nih sudo command tuh buat untuk root gitu ya. Nah, yang Raya harus hafal tuh ini ya, yang file sama directory nih. Chmod itu ngerubah akses file. Chown itu ngerubah ownership. Grup ngerubah grup. LS itu yang kemarin kita pakai. Proses manajemen tuh kalau kita mau ngeliat ada proses apa yang ada di background gitu. Terus kalau netstat kita mau lihat connection sama routing tables kayak gimana dan seterusnya. Ini firewall dan lain-lain. Jadi ini tuh set Linux perintah. Liatin ya. Si Nmap kan ada nih, Nmap. TCP ada, Wireshark ada, curl sama wget itu buat wget itu buat download file. Terus ini penting nih. Nah ini cheat sheet-nya, saya bisa hafalin lah. Tapi sebenarnya lebih bagus kalau ada kasusnya kayak kita kemarin. Jadi harus di cheat, harus di ini dan nah ini juga bagus sih. SFTP juga bagus. Ini nih masukin ya cheat Ya, sheet Kak. ini. Capin di sini ya. Apa lagi ya? Ih nggak bisa. Ini gini. Ini kita masukin. Nah, tuh ya. Buat analis, tapi kayaknya sih enggak ya. Udah.
Nah, ini yang kata Kak Cika. Ini kayak gini ya. Sebenarnya kan ada si PKCTF ini bagus buat latihan. Kalau waktu kita banyak gitu. Buat forensik juga sama kayak yang kemarin, kayak ada gambar nih misalnya cat JPG gitu ya. Terus kita disuruh cari informasinya, ada hintnya sih. Nah, biasanya kita cari pakai meta filenya gitu loh ya. Ya gitulah, sebenarnya banyak banyak tools buat kita belajar kayak gitu-gitu, cuman kalau udah mepet ya udah. Terus kalau soal-soal yang kemarin Raya ngerasa yang masih kurang apa ya? Apa ya kak, mungkin karena aku nggak terlalu apa ya, karena baru belajar jadi kayak nggak terlalu ngerti basicnya gitu sih kak. Oke, oke, oke. Tunggu ya. Oh, gini, gini, gini. Tenang. Tenang ya. Eh, summarize everything I should know to do CPF. Explain the basic most used techniques ya. Most used techniques in detail. Nah, nah, nah ini juga bagus ya. Ini tambahin ya, lah 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 lah. Tapi, wah ini bagus nih, ini bagus nih yang kata Kak Cika bilang. Nah, Kak Cika kasih ke Raya, bentar. Wah ini bagus nih, tunggu dulu tapi lihat link kasih Raya. Kasih Raya lagi. Nah, nah ini ya jadi yang mana ya? Oke, nih Kak Cika mau jelasin ini ya. Jadi, alah dia lagi bikinin itu. Tunggu, hilang chat GPT gue. Tunggu ya. Nge-lag. Waduh, bentar ya. Kebanjiran. Oke, ini. Alah, taruh. Kenapa gini sih? Kita download dulu ya ini. Kasihin saya dulu. Ya, oke. Ntar ya, kita kasih file dulu.
Menghujam yang kuning aja deh, panas banget soalnya. Oh iya. Bagus nggak sih ini Pak filenya ya? Ntar ketika bukain dulu, sabar. Ini bagus nih ya. Aduh, ini tuh sebenarnya teknikal tapi bagus sih. Ya udah dibuat hafalan raya aja ya. Ntar. Jadi gini ya, prinsipnya kalau VTF ChatGPT kasih kan ada tes. So, kenapa sih? Taruh dulu ya yang ada Tia. Iya, Kak. Nah ini, Allahu Akbar, nggak bisa di zoom in. Ya udah gini. Sabar ya. Ini tuh dia nggak mau di zoom in, Pak Ciko nggak bisa nge-zoom in, sabar ya sayang. Nah, ini. Jadi, eh yang Raya mesti belajar ya satu, ini kan scripting yang kacak kayak kita belajar kemarin di eh try hack me ya. Terus eh Raya mesti belajar HTTP, HTTPS, cookies gitu-gitu. Jadi Oh HTTP iya. itu apa sih? HTTP itu kan em, protokol buat browser kan ya. Nah, kalau dia nggak pakai HTTPS gitu ya, berarti berarti dia nggak di encrypt. Di encryptnya pakai apa? Pakai kriptografi kan. Nah, kalau nggak di encrypt berarti nggak secure. Makanya misalnya nih Raya dapet website gitu ya. Udah gitu websitenya BCA gitu misalnya atau apalah BNI gitu. Tapi dia nggak HTTPS. Nah, ini questionable nih. Soalnya biasanya kalau perbankan itu pasti harus ada secure. Dia pakai pakai protokol yang ada encryptionnya gitu. Terus Raya belajar cookies juga kalau bisa Raya nanti baca atau nge-GPT deh cookies. Jadi kalau kita pakai browser itu ada yang namanya cookies kan suka nanya kan dia, lu mau gue boleh nge-save cookies nggak? Nah itu sebenarnya cookies itu dia nyatet kredensial kita ya. Jadi biasanya website tuh nyimpan IP address atau device kita, login kita, supaya dia tahu nih orang berapa kali visit ke tempat gue gitu. Terus kalau dia visit lagi, dia tuh tahu, nih orang udah pernah ngeklik apa aja, udah kemana aja, udah berapa kali, terus berapa sering gitu, terus sama dia dianalisis gitu loh ya. Nah cuman si cookies ini kalau misalnya yang kemarin di Grok itu ya, kita tuh bisa nyuri. Jadi misalnya gini ya, misalnya Raya punya bank nih di Swiss gitu ya. Ada cookiesnya gitu. Raya login ke bank Raya mau ngambil duit nih. Sama Kak Cika dicuri cookiesnya Raya. Jadi nanti Kak Cika tuh bisa login ke banknya Raya tanpa tanpa password karena Kak Cika nyuri cookiesnya Raya. Jadi cookies Raya tuh adalah pertanda bahwa itu tuh Raya gitu. Nah, kalau kalau misalnya Kak Cika nyuri kredensialnya Raya, jadi kan Kak Cika disangka Raya. Jadi Kak Cika bisa transaksi di banknya Raya, di websitenya Raya gitu loh ya. Jadi ini nih Oh kayak iya. web fundamentals ini tuh juga harus tahu ya. Makanya ada authentication di mana misalnya nih kalau bank itu kan suka pakai dongle kan atau misalnya pakai one time password atau ke SMS lah atau FA gitu ya, ke SMS, ke email.
kemana. Nah, itu tuh untuk mencegah jangan sampai ada orang yang ngintil gitu, kayak nyuri cookies-nya lah, atau nge-tapping communication-nya, nyuri paket datanya, network network trafficnya diintip gitu. Itu ya itu yang Raya harus belajar. Terus eh ini ya, vulnerability ini tadi di catatan Raya udah ada tahu. Cross scripting, cross cross site scripting attack yang ini itu tuh kayak Raya naruh script di PHP atau JavaScript gitu. Jadi ada website, kan dia ada JavaScript-nya tuh kadang-kadang, atau ada PHP-nya. Sama kita dirubah tuh scriptingnya. Jadi kayak kita masukin trojan atau kita nyuri datanya dia atau apa. Nah, itu namanya cross scripting attack. Kalau SQLI itu yang belajar kemarin itu adalah SQL injection. Jadi kita tuh bisa ya, saya kebayang nggak? Misalnya kita login ya, ini login. Ini Kak Cika cerita aja biar ya kebakar. Login nih, ini kan ada user ya. Masukkan username Anda gitu. Ini password. SQL injection tuh apa coba? Kita tuh bisa masukin ke sini script loh ya. Jadi kan kalau orang misalnya user, dia masukin username dong, atau masukin password dong yang bener gitu ya. Tapi Iya. sebenarnya kalau sistemnya lemah, itu kita bisa masukin misalnya katakan copy paste 1000 kata gitu. Nanti kan error tuh, nanti ada kelihatan error tuh kebaca, saya ada error, kelihatan jadinya OS-nya apa, database-nya apa tuh jadi ketahuan gitu loh ya. Nah, itu salah satunya. Atau kita taruh scripting di sini, nanti dia bakal ngedump isi dari database-nya. Jadi kebayang nggak orang bisa nge-hack website atau database cuman dari form login doang. Kan iya maksudnya, hah, gila, dia bisa ngintip password, dia bisa nyuri data, dia bisa pasang malware, dia udahlah nggak tahu lah gitu. Jadi itu ya Raya harus belajar gitu. Nah, ini ada di catatan Raya yang tadi di Google Google Drive kan. Nah, terus yang ini forensik yang kemarin ya, yang bikin image itu tuh udah gitu dicek hash-nya, udah gitu dicek misalnya metadatanya nih, ada perubahan apa di file ini, siapa yang ngerubah, tanggal berapa, kayak gitu-gitu forensik. Nah, Stego ini Kak Cika nggak yakin data keluar atau enggak, tapi Stego tuh steganografi. Jadi dia itu menyembunyikan pesan. Kayak misalnya Raya nyimpen data Raya di dalam file JPG itu bisa ya. Jadi bit gambarnya tuh satu bitnya dipakai buat nyimpen nyimpen virus bisa, nyimpen message bisa. Raya suka nonton itu nggak? Film Da Vinci Code. Oh, kalau nonton Con Air, nah itu steganografi tuh. Jadi kayak misalnya dia mau ngasih pesan ya, dia kasih buku misalnya. Jadi steganografi, saya Raya punya buku nih. Itu kan ada huruf-hurufnya, misalnya R, ngomong apa gitu. Oh, ngomong apa, terus di sini ada A, terus di sini ngomong apa lagi, di sini ada Y gitu ya. Gitu. Terus di sini ada Y lagi di sini gitu. Terus di sini ada A lagi gitu. Nah, terus ini buku nih di halaman tertentu. Terus si orangnya ngirim ada mask yang bentuknya gini, kertas yang dibolongin gitu. Dibolongin di sini, di sini, di sini, di sini, sama di sini gitu. Nah, itu tuh steganografi ya. Jadi, kalau kita menyembunyikan pesan, kayak dulu zaman Romawi ya kalau nggak salah ya. Kalau kita mau kirim pesan, prajurit nih mau kita bawain pesan ke medan perang gitu ya, dari saya dari suatu suatu apa ya, base camp ke base camp lain, itu tuh di kepalanya kita tulisin sesuatu ya, dibotakin, terus kepalanya ditulisin, terus tunggu sampai rambutnya tumbuh tuh kan ketutup. Nah, itu steganografi. Nah, stego juga harus ada nih kalau belajar steganografi. Jadi, nih kayak gini nih contoh tuh. Tunggu ya. Bentar ya. Kita lihat ya. Sabar. Alah, mana browser saya? Nah,
Area. Tararara. Di sini aja deh. Oh, di sini aja. Organografi. Ini kayak gini ya. Sebenarnya yang di Grok itu banyak tau. Jadi kayak misalnya em, apa ya? Paling gampang tuh misalnya nyembunyiin message di meja gitu loh ya, kalau zaman dulu ditulisin mejanya terus di atasnya ditutup lilin. Atau misalnya kayak di ini nih di gambar Mona Lisa ini ya, ada bit-bit data. Nah, itu ada angka-angkanya bisa berubah jadi tulisan gitu. Steganography itu kayak gitu. Oh, ya, jangan gini, jangan gini, jangan gini. Simple steganography. Tuh kan, ini ada stapler, AI. Ini aja gambarnya. Nah, biasanya digambar ya. Jadi kita ngumpetin data di dalam gambar. Nanti kalau dibaca lagi tuh bisa jadi virus, bisa jadi message gitu. Nah, itu tuh masuk tuh ke materi ini, materi ujian raya itu ya. Terus kriptografi. Yang araya udah lengkap tuh. Simetrik sama asimetrik. Simetrik itu DSAS, Rijndael, Blowfish, ya itu. Asimetrik RSA sama ECC ya. Terus reverse engineering kayak kemarin, misalnya kita cari apa namanya? Cari flag. Nah, itu harus kita operasiin seringnya di XOR, dibalik atau apa, di decompile. Nah, ini yang ini udah advance sih di sini, tapi ya itu materinya kira-kira itu. Yang Kak Cika nggak tahu tuh kenapa harus install Python sama Wireshark. Kak Cika nggak ngerti apa yang bakal disiksa dari itu gitu. Nah, ini kalau Raya mau lihat perintah-perintahnya, tapi ya, susah ya. Ini dihafalin aja udah. Perlu ya nutup jendela ya. Hujan gede banget. Nah, sekarang kan nggak gelap banget jadinya. Gitu. Terus apa lagi ya? eh Tunggu. Hash udah, kriptografi udah, veganografi udah, eh Nmap, kemarin apa lagi ya? Forensik. Oh, nggak ada ini kan? Korea tadi ada itu sih. Saya dapet ini dari mana ya? Emang bakal Yang ada mana, Kak? gitu? Tunggu. Ini nih. Burp suit dari siapa? Tahu dari mana? Kayak burp suit. Sebenarnya tuh tadi kan nggak ada kan, Kak. Cuman aku takut ada yang kurang, jadi aku minta AI ngelengkapin tadi. Cuman buat jaga-jaga doang sih, Kak. Oke. Soalnya burp suit itu satu itu lagi ya. Aduh, yang Kak Cika udah di uninstall. Jadi burp suit
kan kayak kita suruh install Python kan, terus suruh install bukan, suruh install Wireshark kan. Nah, Burpsuit tuh satu app lagi, dia tuh buat apa coba? Buat nguping jaringan, jadi terus kita bisa ngetek bisa namanya juga Burpsuit kan, dia bisa buat networknya burp gitu, jadi dia bisa ngelihat ini lagi ngomongin apa gitu, terus dia bisa pasang gitu, dia bisa listening gitu portnya, jadi kita bisa Oh, nontonin, hah ada data apa nih yang lewat gitu. Burpsuit tuh kayak gitu, jadi ya mirip lah sama Wireshark. Coba ya tunggu dulu, Burpsuit versus Wireshark ya. Kalau Wireshark kalau nggak salah lebih low level, kalau Burpsuit lebih nih. Tapi dua-duanya dia bisa capture network. oh, oke Kak. Nah, Burpsuit itu biasanya kalau kita mau pentest yang nge-test misalnya, oh servernya vulnerable nih, terus mau dianalisis dia secure atau enggak, itu pakai Burpsuit. Kalau Wireshark lebih ke network trafficnya gitu, lebih ke troubleshooting sama security. Jadi agak beda gitu ya. Tapi nggak tahu, mudah-mudahan sih kayaknya nggak usah pakai sih. Ini kan ini, nih ya kayak Burpsuit, kita mau testing ke web application, vulnerability-nya apa. Kalau Wireshark itu lebih bigger than just browser gitu, lebih ke networknya, HTTP-nya, UDP, protokolnya lebih low level gitu. Nah, kan ngeri kan kalau itu. Kalau Wireshark cara makainya gimana sih Kak? Wireshark, Wireshark Kak Cika mana yang Kak? Kak Cika tunjukin deh. Wireshark. Kemarin udah install. Taruh ya. Gimana ya? Nah ini. Wireshark itu kita gini ya. Getting started with Wireshark. Loading dulu dia. Nanti kan Raya kan udah kalau udah download kan bakalan ada. Intinya dia tuh bakal kayak gini ya, bisa ngelihat traffic, dia bisa ngedump kayak gini tuh, dan dia medianya apapun dia bisa lihat juga. Bisa lihat juga protokolnya apa nih ya, tunggu. Lagi loading angkat cita bentar. Tunggu sebentar. Oke. Mana Wireshark gue? Why is it so slow? Angkat cita matiin dulu ya, biar nggak terlalu banyak distraction. Ini chip-chipnya udah dikasihin Raya kan? Oke. Ini bisa mesti decode, nggak usah dulu. Oke. Nah, ini Wireshark. Nih ya. Jadi, liatin. Yang dibilang tuh, dia bisa capture Wi-Fi. Terus, device-device yang ada. Jadi, dia tuh bisa lihat ada N1, N2, N3 tuh artinya ada device internet apa. Terus dia bisa nge-listen gitu. Bisa nge-Wi-Fi dump ya, contoh ya misalnya. Kak Cika pakai Wi-Fi dump ya. Itu kita bisa masukin servernya apa, terus mana yang mau dipasang. Kemarin tuh Kak Cika makanya gini deh. Tunggu mana ya? Bukan ini. Oh ini. Kok nggak ada dumpnya? Waktu itu kemarin kok bisa? Tunggu. Capture. Apa ya capture fiturnya ya? Wired show hidden interface. Ini aja deh Wi-Fi. Ini tuh ada yang terjadi di Wi-Fi Kak Cika ya. Lihat, saya bisa lihat UDP, ICMP dari protokolnya. Raya bisa tahu ini lagi ngapain sih gitu.
Sebenarnya nanti Kak Cika tunjukin aplikasi namanya, aduh lupa, nanti Kak Cika cari ini. Bentar. Tuh ya, ini tuh di WiFi Kak Cika, jadi kita bisa ngecek kalau UDP, lihat, Raya kan bisa tahu, ini ada dia ngambil data pakai UDP, ada yang pakai PCP, ada yang DNS. DNS itu berarti dia domain name system gitu ya. Tapi ini yang lagi terjadi, terus saya bisa lihat dong ini datanya di dump gitu. Cuman memang kalau misalnya kita mau misalnya mau cari transaksi yang kira-kira dia tuh lagi ngakses Ada lagi sesuatu, nggak? kita harus hafal scriptnya gitu. Tapi Oh, tuh kayak gitu. Nah yang Kak Cika nggak tahu tuh, nanti besok tuh disuruh ngapain? Apakah disuruh nge-Wireshark server? Kan Raya tahu kalau kemarin kita di try hack me, itu kan kita masuk ke try hack me terus kita nge-loading servernya dia kan. Nah kalau iya. besok apakah Raya masuk ke servernya si NJCO? Atau Raya mau nge-Wireshark network Raya sendiri? Soalnya nggak mungkin, misalnya Raya punya Wireshark nih di laptop Raya, terus Raya mau ngejalanin Wireshark di servernya si NJCO kan nggak mungkin, harus nginstall di tempatnya dia lah, orang network aja Iya. nggak satu domain gitu. Jadi itu yang Kak Cika nggak comprehend tuh, mau ngapain gitu, gue mau ngapain gitu ke tempat lu, kecuali kalau misalnya nih ya contoh kayak misalnya gini, kita misalnya mau nge-nmap ya. Kalau di Linux kan emang ada ya, nmap tuh udah ada perintahnya. Kak Cika misalnya mau port scanning, nggak ada nih. Hah, Kak Cika nggak punya nmap? Taruh. Mac bukannya ada nmap ya? Tunggu. Oh, yang ada tuh di itu ya, di Kali Linux. Sebentar dulu ya, bentar. Nmap, Mac OS. Oh, harus download ya. Nggak ada di Kak Cika. Lupa. Oh ya, harus di Kali Linux. Nggak bisa, berarti Kak Cika nggak bisa demo. Oke, ya udah. Um, Nasi Warshak tuh ya kayak gitu aja. Nah, misalnya ya, Raya tuh bisa juga ngawasin itu paketnya, terus di save, terus dianalisis. Tapi itu kayak gini, kayak kita disuruh di tengah jalan gitu nungguin. Terus nggak tahu misalnya, saya ngapain di sini suruh ngitung beca, apa suruh manggil tukang bakso gitu. Atau saya suruh ngecek macet atau enggak atau apa gitu loh ya. Jadi dia maksudnya nggak ngasih penjelasan gitu mau ngapain. Begitu. Jadi Kak Cika Warshak itu makanya cuman gitu. Mana ya tadi ya? Taruh. Kalau Tapi Raya kayaknya ini deh Kak, soalnya dia nggak bilang kayak kalau misalnya dia mau suruh kita apa start mesin atau apa kan harusnya kan dia kasih tahu terus ada requirement apa gitu kan Kak. Tapi dia nggak bilang sih, terus kemana aku kayak uji coba gitu masuk ke apa yang buat ngerjainnya gitu, dia nggak ada apa-apa sih Kak. Cuman ya udah nggak ada kayak ya? PG doang. Kak Cika tuh expect tuh kayak try hack me gitu ya. Jadi Raya login ke servernya dia, terus sama dia dikasih toolsnya, terus Raya ngoprek dah di situ gitu. Jadi sama dia dikasih server, terus ya udah lu di situ deh analyze gitu. Ada filenya, ada trafficnya, ada flagnya, ada scriptnya, sama dia dikasih aksesnya. Kalau gitu make sense tuh. Tapi kalau nggak dikasih, atau nggak tahu kalau dikasih akses pas lagi ujian. Nah Mungkin nanti, sih Kak, aku nggak tahu juga. jadi nanti berarti Raya tuh kayak di try hack me. Nanti ngeload servernya dia, terus Raya pakai tools yang ada di dia, kayak yang di try hack me kemarin. Buka browser, buka terminal, buka Wireshark, itu udah ada di servernya dia, udah diinstal. Kayak gini nih ya. Nih ya, ini kan Kak Cika punya Pico CTF ya. Nah si Pico CTF kan ada tugas-tugasnya kan. Coba lu jalanin ini ono gitu kan. Tapi kan kalau pakai yang kita kan nggak bisa. Maksudnya ya gua malu kan nggak satu network gimana gitu. Nah dia kasih ini ya, dia kasih web shell ini. Di web shellnya dia tuh kita dikasih storage, dikasih OS tuh. Jadi Kak Cika tuh punya misalnya Kak Cika LS gitu ya, LS min L. Ini tuh di servernya dia bukan di server Kak Cika. Nah kalau gini make sense nih, misalnya ujian nih. Nih ujian ya,
gue kasih server ya. Terus nanti dia bilang, lu sekarang kerjain nomor sekian, saya forensik. Lu cari di directory ini, ada di file sekian, coba bongkar deh gimana lo. Nih udah ada nih semua toolsnya di dalam sini gitu. Kan kalau kayak gitu jadi ngerti kan ya nih. Misalnya Kak Cika di sini ya, di web shell-nya si Pico CTF. Kak Cika misalnya mau nge-nmap gitu ya, nmap. Oh nggak ada, dia nggak nginstalin. Wireshark ada nggak? Tapi Python ada. Tuh, Python dia installin. Jadi kita tuh bisa bisa apa exit ya. Control D. Control D. Nah, kita bisa ngoprek di servernya dia. Yang Kak Cika nggak tahu kalau di NJCO idea tuh tahun lalu nggak ada gitunya ya. Tok cuman Oh, ngerjain ABCD doang. Iya, cuman ABCD. Kak Cika nanya, "Eh, ngapain aja Ai?" Ya gitu aja, ngerjain aku nembak-nembak aja kata dia. Jadi nggak ada oh ya udah. Mestinya katanya. nggak ada sih Kak. Iya, kasih tahu ya. Jadi Kak Cika jadi rada bayar kayak agak ngegampangin, tapi katanya sih susah soalnya. Makanya Kak Cika bikin set buat Raya 7 set itu karena Kak Cika bikin dari susah, dari mudah sampai paling paling ya Pak, yang Kak Cika perkirakan paling advance gitu. Cuman mau Oke tahu Kak. itu. Apalagi ya. Nah, mudah-mudahan sih nggak ada. Kalau ada ya. Udahlah. Aduh, pusing nih Wireshark. Di sini ada nggak ya? Oh nggak ada. Berpusut? Oh nggak ada. Jadi kalau misalnya Raya misalnya seneng ngoprek yang kayak 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 cyber security, mesti ada server, mesti ada install, maksudnya harus ada sandboxnya gitu ya, playgroundnya harus ada, nggak bisa misalnya sendirian aja kita gitu. Kalau mau ya ngoprek ngoprek network sendiri kayak misalnya Raya nih, contoh ya Kak Cika contohin aja iseng aja. Nah, misalnya Kak Cika punya, tunggu ya, bentar, 2 menit. Ting, nah Kak Cika ini ya. Kenapa? Nah gini, buat ini aja. Oke, oke. Next, try for free. Enggak, oke. Oh nggak bisa ya. Kalau Kak Cika nggak bisa nge-share ya? Nggak bisa mirroring ya? Taruh, sabar. Mirroring. Biasanya lancar, nggak bisa, Ya, nggak bisa deh, udah. Ya udahlah. Intinya gitu. Jadi kalau misalnya Raya mau, bisa nggak ya? Ping, connect host. Hmm, nggak ada ya, harus install. Ya, itu intinya gitu. Jadi kayak banyak 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 yang bisa kita oprek sebenarnya. Kalau dulu Kak Cika suka nyoba misalnya di dalam network Kak Cika sendiri nih, device-device itu kan ada IP address-nya kan ya. Misalnya Kak Cika 192.168.010. Misalnya yang Raya 01 gitu. Kak Cika bisa ngehack yang Raya gitu. Misalnya Kak Cika atau Kak Cika bisa bikin server pura-pura jadi login Instagram terus nyuruh Raya masuk. Kalau di satu segmen network tuh kita bisa saling saling menghack gitu. Cuma kalau enggak ya itu harus dia punya server yang kita bisa akses gitu. Taunya tuh besok gampang, Raya udah stres taunya gampang. Mana tadi yang Raya belajar Google Drive? Hilang deh. Ini ya. Nah itu Kak. Udah sih. Gila ini orang kuliah 1 tahun. 4 tahun. Suruh 2 hari. Menggila ya. Apalagi ya ada yang mau ditanyain ya?
Udah sih Kak, paling aku ntar coba belajar dulu, nanti kalau ada apa-apa aku tanya ya Kak. Tanya. Ya, boleh. Sip. Nggak usah begadang ya. Besok Iya Kak. jam berapa sih ya? Besok jam 8 registrasi, jam 9 mulai. Oke. Semoga lancar. Gak usah stres ya. Terus kasih tahu Kak Cika awas ya hasilnya. Dia soalnya tahun lalu nggak lolos tahu. Dia sekarang masuk lagi nggak ngerti tuh dia apa jadi lebih jago atau jadi lebih nggak mau tahu gitu. Iya Kak. Prinsipnya sih dia sebenarnya dia seneng ngopreknya gitu. Lombanya dia nggak suka. Aneh kan? Ya udah gitu. Oke, Raya makasih banyak. Iya Kak. Iya makasih Kak. Have a nice weekend. Iya Bye-bye. makasih Kak.